Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak teman-teman semua yang ada di tempat ini, bahkan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak, sebab hanya Dia yang termulia. Dia senang ditinggikan, Dia senang disembah. Terima kasih. Terpuji namamu Yesus. Kau angkat suaramu untuk Tuhan. Pada malam hari ini kau sembah Tuhan. Kau buka mulutmu, kau senangkan Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh karena kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas seluruh bumi. Saat ini kami berdiri, benar Tuhan, kami telah dimerdekakan oleh kebenaran Tuhan. Oleh darah-Mu kami telah dimerdekakan, dan pasti dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya nama-Mu, hanya satu nama-Mu Tuhan yang patut ditinggikan di atas seluruh bumi Tuhan Yesus. Kini kami Tuhan, orang-orang muda-Mu, kiranya Engkau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus. Selidiki setiap hati kami ya Bapa. Dan kami datang pada malam hari ini, kami berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Beracaralah dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang hadir pada malam hari ini kita katakan amin. Yang datang pada malam hari ini untuk merayakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Semua siap melompat bagi Tuhan, ya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan semasa. Semua siap. Hey! Hanya di dalam nama Yesus yang sumber pengharapan sepanjang dunia. Pasti tersedia sebenarnya bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Hadapi tantangan, tak pernah ragu. Karena
yang bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semua bertepuk tangan di atas. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama katakan. Haleluya. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya dalam kuasa-Nya pasti tersedia. semua siap melompat. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi lebih meriah. Masih semangat untuk melompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita Mari semua generasi Tuhan katakan. I praise You with every move that I make, with everything that I am. I praise You, the star is out of the way. We come together. Sing together with our joy as one. We give You glory for all You have done. Everybody get up if you love Me. Everybody get up, you have a praise. Everybody get up if you're free and give the praise. Mari sama-sama generasi Tuhan. Katakan. Every move that I make, I praise You. With every move that I make, with everything that I am, I praise You. The star is out of the way. We stand together with our joy as one. We'll give You glory for all You have done. Everybody get up if you love Me. Everybody get up and praise Me. Everybody get up if you're free and give the praise. Everybody get up if you love Me. Everybody get up and praise Me. Everybody get up if you're free and give Me the praise. Hallelujah. Semua tangannya di atas. You
Everything is all for you, you. We're living is you there for you, you. Everything is all for you. Wow, you. Everything is all for you. We're living is you there for you. Everything is all for you. One more time. Everything is all for you, you. We're living is you there for you, you. Everything is all for you, you. Everybody get up. Everybody get up and praise Him. Everybody get up. If you're free and the breath. Everybody get up. Everybody get up and praise Him. If you're free and masih semangat, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan teman-teman semua untuk duduk kembali. Persiapkan hatimu. Dan pikiranmu kepada Tuhan. Fokuskan pikiran dan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelah bagai emas murni. Tuhan, terima kasih. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Engkau baik Yesus. Teruskan hingga tulus selalu. Kami mau menyenangkan. Hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hambanya melayani ke depan. Senangkan hati,
namamu, terpuji namamu Yesus. Kami mau menyenangkan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biarlah hati kami Tuhan hanya mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami sangat bersyukur karena Kau Yesus baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, malam yang luar biasa. Di mana kami bisa bertemu satu dengan yang lain dalam keadaan yang baik Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Tadi kami mendengarkan kebenaran Tuhan. Biar rohmu Tuhan bertata dalam setiap firman yang hamba mau sampaikan malam hari ini Tuhan. Biar tabur pada malam hari ini Tuhan dapat berbuah subur lebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi ya, kita adalah HCC, generasi yang memiliki semangat yang luar biasa. Sekali lagi, shalom, haleluya. Malam hari ini agak bersyukur karena kita semua dalam keadaan yang baik ya. Sepanjang minggu kita telah beraktivitas dengan dunia kita masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang lagi sibuk sana sini gitu ya. Tapi kita bisa hadir pada malam hari ini semua dalam keadaan yang sehat, baik. Haleluya ya, puji Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita ya. Kakak melihat wajah-wajah walaupun tidak kelihatan pakai masker, tapi bisa terpancar kok. Kalian ini lagi bahagia gitu ya. Dan kakak mau kita semua harus bergembira apapun keadaan kiri kanan kita saat ini. Kakak mau kita semua harus bergembira. Karena kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Bukan HP, bukan game-game online yang bikin kita bahagia, tetapi hati kita harus bahagia karena itu adalah obat yang paling manjur. Baik, malam hari ini kiri kanan kita masih dengan merah putih ya. Jadi tidak ada salahnya kakak mau ini salam kemerdekaan ya. Merdeka! Ini mah enggak merdeka namanya. Sekali lagi yang semangat ya. Sekali lagi kakak mau sapa malam hari ini dengan salam kemerdekaan. Merdeka! Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik. Puji Tuhan, malam hari ini Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan pada hari Selasa kemarin ya. Mohon maaf harusnya jadwal kakak minggu kemarin, tapi karena ada pekerjaan dan tugas negara dari semua sehingga digantikan, dan malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kakak melayani malam hari ini. Oke, hari Selasa kemarin Indonesia telah merayakan hari kemerdekaannya yang ke 77 76 tahun ya. Indonesia telah merdeka selama 76 tahun. Selama 76 tahun Indonesia dijajah, dan pada saat ini Indonesia telah merdeka dengan umur yang
tidak muda lagi, 76 tahun, adik-adik semua. Dan walaupun kata merdeka ya, kata merdeka kita tahu bersama bahwa kata merdeka itu bebas ya. Kita telah meraih kebebasan penjajahan yang telah dialami Indonesia dari Jepang, Belanda sehingga Indonesia bisa merdeka. Berarti Indonesia telah bebas dari jajahan gitu ya. Tetapi nyatanya sekarang adik-adik semua 2 tahun Indonesia masih mengalami krisis pandemi gitu ya. Masih bergumul dengan masa pandemi. Sudah 2 tahun tidak terasa gitu. Biasa kan sebelum-sebelumnya ya, kalau 17 Agustus bukan main meriahnya. Kakak ingat gak tahu tahun berapa itu ada panjat pinang di gereja ya, luar biasa, sangat-sangat meriahnya. Tetapi 2 tahun ini kita tidak bisa bebas merayakan kemerdekaan karena masa pandemi gitu ya. Nah, Indonesia walaupun sudah 76 tahun, tetapi 2 tahun belakangan ini Indonesia namanya pandemi gitu ya, ada di semua. Kenapa? Karena kita harus bisa berdoa. Tuhan, hati kita generasi muda, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Kita sendiri, wah pandemi ya, di rumah aja lah kalau gitu. Bukan seperti itu, tapi beberapa bulan kemarin kakak pernah berkhotbah bahwa kita sebagai HCC, sebagai generasi muda, sebagai orang-orang muda harus bisa berdampak. Bagaimana cara kita berdampak? Kita harus bisa mengasihi, harus rasa mengasihi. Bagaimana cara kita mengasihi selain dengan tingkah laku, selain dengan perbuatan kita harus dapat bisa berdoa ya. Kita harus dapat bisa berdoa. Malam hari ini kalau kita mengasihi Indonesia, adalah negara kita, rumah kita harus bisa berdoa bagi Indonesia. Ya, amin. Malam hari ini adik-adik semua, kakak ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai merdeka. Ya, minggu ini kemerdekaan. Malam hari ini kakak ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari proses hidup yang sampai saat ini kita rasakan, kita lalui, gitu ya. Nah, setiap kehidupan kita manusia harus mengalami namanya proses hidup, ya. Nggak ada namanya manusia yang masih hidup tidak mengalami namanya proses hidup, tidak ada, gitu ya. Kakak sama youth pastor kalian juga pun mengalami namanya proses hidup, tapi mungkin tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan, kelihatannya aja bahagia, sukacita gitu ya. Karena itulah komitmen kami, apapun yang masalah yang kita hadapi saat ini tetap kita harus sukacita, bahagia gitu ya. Walaupun tidak terpancar dari muka, dari bentuk badan gitu ya. Tetapi kami suami istri pun masih mengalami namanya proses hidup gitu ya saudara. Kenapa? Karena adanya proses hidup kita harus selalu bersyukur gitu ya. Si Tuhan masih dapat proses hidup gitu ya. Walaupun mungkin kalian berkata, wah mana mungkin sih Kak Tober punya proses hidup gitu ya, mengalami masalah hidup gitu ya. Kenapa? Karena di YouTube channelnya gitu ya, sedikit agak promosi gitu ya, Pendeta Kampung gitu ya, woi luar biasa. Sambil dia pelayanan gitu ya, dari Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat minggu depannya, dari Kaltara ke Kaltim gitu ya, dia menjelajah gitu ya. Tetapi dia pelayanan juga saudara ya, bukan hanya woi enak lihat ya, wih Bang Tober di sini sekarang, Bang Tober di situ sekarang ya. Tetapi dia sambil itu dia pelayanan saudara ya. Pelayanan kan bukan hanya di mimbar, di mana saja pun kita harus bisa melayani. Kabarkan Injil itu adalah namanya pelayanan, bukan di mimbar, tetapi dimanapun kita berada kita menyampaikan Injil firman Tuhan itu adalah pelayanan gitu ya. Nah kami pun mengalami namanya proses hidup. Setiap kita pasti mengalami namanya proses hidup ya. Yosua mungkin mengalami proses hidup, si Mul punya proses hidup, si Tison punya proses hidup. Setiap kita pasti memiliki namanya proses hidup, tetapi memiliki porsi yang berbeda. Kakak memiliki proses hidup dengan Bang Tober berbeda juga dengan proses hidup yang dialami Mul ya, dengan Mikel, pasti berbeda ya. Setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-berbeda gitu. Tetapi satu keyakinan kakak bahwa walaupun proses hidup kita berbeda-beda gitu ya, walaupun proses hidup kita memiliki takaran yang berbeda-beda, tetapi satu yang kekuatan kita yaitu bersandar sama Yesus Kristus. Amin.
Karena kita percaya pada saat kita mengalami proses hidup, pada saat kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, yakin dan percaya, proses hidup itu bisa kita lewati untuk step itu gitu ya. Karena proses itu akan terus berlanjut. Tidak ada proses hidup yang oke, stop, sudah dapat jalan keluar, oke, selesai. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Karena proses hidup itu akan terus kita alami selama kita hidup. Kenapa? Karena proses hidup itu mengajarkan kita untuk survive, untuk semangat, untuk berjuang, untuk sama-sama bersandar menaruh harapan kita sama Tuhan kalau Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dalam proses hidup kita. Ya, proses hidup kita mengajarkan kita untuk bertambah dewasa di dalam Tuhan. Jadi nggak hanya anak-anak terus gitu ya. Hal-hal yang sepele-sepele yang menurut kita ini sudah umur istilahnya sudah 30-an masih diperkara dengan hal yang 17, 16 yang masih ABG. Tidak seperti itu. Tapi setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita mengalami namanya proses hidup. Untuk itu proses hidup itu mengajarkan kita untuk bertambah dewasa. Kemudian proses hidup itu akan membuat kita menjadi next level, akan tetap naik. Ya, kalau kita sudah selesai dengan proses hidup yang grade A, kita pasti naik lagi ke grade B. Ya, begitu dengan kehidupan kita gitu ya. Tahap demi tahap harus kita lalui. Ya, seperti contoh gitu ya. Pada saat kita masuk sekolah, ya, pada saat kita masuk sekolah, saudara, kelas SD ya, SD itu kita mengalami proses ya, 6 tahun kita SD, mungkin ada yang 5, ada yang 4, nggak mungkin ya, harus 6 tahun kita SD, itu proses yang harus kita hadapi, ya kan, belajar membaca, perkalian, membagi, itu proses kita selama kita SD ya, selama 6 tahun. 6 tahun kita lulus selesai, kita merdeka di masa kita SD. Kemudian next, kita naik ke SMP ya. SMP itu kita berjuang lagi, mengalami lagi proses namanya pelajaran kelas SMP, yaitu kita sudah bertemu dengan namanya IPA, IPS ya, zaman itu. Tidak tahu zaman sekarang ya, mungkin ada lagi lain-lain. Kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA dan IPS. Setelah 3 tahun kita SMP, kita naik lagi grade, langsung lagi kita naik SMA. Ya, kita SMA pun mengalami namanya proses hidup selama 3 tahun. Apa yang kita alami selama masa SMA? Yaitu mulai ada pilihan, apakah kita kuatnya di IPA atau IPS. Ada pembagian ya. Nggak tahu zaman sekarang seperti itu kayak gitu ya, zaman kakak tuh seperti itu. Jadi kita SMA itu ada sudah mulai pembagian IPA atau IPS sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah selesai itu gitu ya, setelah kita merdeka di SMA 3 tahun, mungkin ada juga yang 4 tahun ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi kita normalnya 3 tahun, kita merdeka dari SMA, kita masuk ke kuliah, next ya, lebih berat lagi. Nah, begitu pun dengan kehidupan kita, kuliah pun mempunyai proses ya, dari sudah beda prosesnya dibanding kita SD, dibanding kita SMP, beda ya. Kuliah itu nggak belajar lagi namanya tambah, plus, kuadrat dan lain sebagainya, nggak seperti itu gitu ya, lebih berat lagi kuliah. Begitupun dengan kerja, dunia kerja pun memiliki proses. Pada saat kita bekerja pun kita diperhadapkan dengan proses ya. Bagaimana kita bekerja di perusahaan ini, di kantor ini, bagaimana kita usaha dengan usaha. Dulu Mikel, kakak ingat ya, dulu masih supermarket swalayan, kemudian dengan proses-proses hidup, kemudian dia berkembang, tambah lagi dunia percetakan dan lain sebagainya. Itu adalah proses dalam dunia usaha, saudara. Begitupun dengan kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan kita, gitu ya, kita memiliki proses. Dan proses kita tuh tidak hanya begitu-gitu aja, gitu ya. Kakak mau setiap proses yang kita hadapi, kita lalui, Tuhan sengaja perkenankan terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat kekuatan iman kita tuh seberapa besar, berapa apa sama Tuhan, gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita gitu ya, kakak mau katakan malam hari ini, setiap kita memiliki proses hidup berbeda-beda. Tetapi bagaimana dari proses itu gitu ya. Bagaimana sih supaya saya ini merdeka, proses saya kok gitu aja, bergemulut dengan dunia itu aja gitu ya. Masih mungkin banyak di antara kita, mungkin bukan kakak mau menghakimi, tetapi kakak pernah di dunia seperti kalian gitu ya. Masih muda pernah mengalami seperti itu, jatuh bangun. Namanya proses gitu ya. Kalau kita lolos dari proses itu, pastilah dalam proses itu kita ada
Air mata pasti, keringat pasti ya. Jatuh bangun dalam proses itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Senang, sedih, itulah yang dialami pada saat kita bermulut dengan namanya proses hidup kita gitu ya. Tetapi kakak mau katakan malam hari ini gitu ya. Kalau engkau memerdeka dari proses hidup kita, tetap selalu bersandar sama Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh terus, tidak akan pernah saudara. Tetapi kalau kita tetap terus bersandar, berharap sama Tuhan, pasti yakin dan pasti dijamin gitu ya. Hidup kita pasti akan dimerdekakan oleh Tuhan, amin. Asalkan engkau mau berserah penuh sama Tuhan ya. Malam hari ini kita buka bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 16 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat 16 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat 16 sampai dengan 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Stop sampai di situ gitu ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Firman berkata bahwa hiduplah. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk hidup secara merdeka, secara bebas. Tuhan tidak pernah membatasi kehidupan kita, tidak pernah saudara. Di situ firman Tuhan berkata hiduplah sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai orang yang bebas, yang tidak dibelenggu oleh apapun juga gitu ya. Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan kok, Tuhan Yesus kasih gitu ya. Kalau orang tua kita mungkin kan ada ya nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya, ada larangan-larangan. Tapi Tuhan Yesus kasih kok, tetapi ingat. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ada tetapinya, bebas tapi bersyarat saudara. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Merdeka tapi ada syaratnya, yaitu jangan pernah kita menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan kasih dengan apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan yang kita perbuat saudara. Jangan pernah kita berbuat baik, tetapi di dalamnya ada kejahatan-kejahatan yang kita perbuat, saudara. Amin. Tuhan Yesus dengan nyata bahwa hiduplah sebagai orang yang merdeka. Tapi mereka jangan sama seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Gitu ya. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah bukanlah orang yang selalu di mimbar pelayanan seperti itu saudara. Hamba Allah bukanlah seseorang yang pelayanan dari Senin sampai Minggu itu adalah hamba Allah. Tetapi saya dan kita semua yang hadir malam hari ini adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kemudian mempraktekkan itu dalam kehidupannya, itu adalah hamba Allah. Amin. Jadi kakak mau katakan hamba Allah, hamba Tuhan, bukanlah yang sering berkata-kata di mimbar, wow dia hamba Allah, dia hamba Tuhan, saya ini siapa sih gitu ya. Bukan seperti itu saudara. Tetapi hamba Allah adalah mereka yang sudah mendengar, kemudian mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Amin. Jadi siapa hamba Tuhan? Bukan cuma kakak, bukan cuma Bang Tober, bukan hanya orang-orang yang pelayanan di sini, tetapi kita semua yang hadir malam hari ini adalah hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah dalam kebenaran saudara. Tuhan kasih kebebasan buat kita, engkau mau bergaya seperti apakah, terserah gitu ya. Terserah engkau mau rambutmu warna-warni merah putih kah, terserah gitu ya. Mau pakai baju yang gimana-gimana banget gitu kan, terserah saudara. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Engkau berkaca di kaca dulu ya. Sebagai hamba Allah cocok gak nih sama gaya gue gitu ya. Harus berkaca dulu gitu ya. Sebagai hamba Allah janganlah juga pakai sobek-sobek sampai di sini sebagai perempuan. Janganlah pakai celana pendek-pendek seperti ini gitu kan. Yang sampai kelihatan bopongnya gitu ya. Jangan seperti itu gitu saudara. Pada saat Tuhan kasih kebebasan, engkau berkaca dulu gitu ya. Layak bener gak sih aku nih hamba Allah. Dengan penampilanmu, dengan perilakumu, dengan perkataanmu. Mencerminkan gak itu sebagai hamba Allah gitu ya.
Seperti itu saudara ya. Jadi Tuhan memberikan kita kemerdekaan, Tuhan memberikan kita kebebasan. Asal jangan kita salah gunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Dengan cara hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hiduplah melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap hari yang kita lakukan, ya, mungkin ya kita terbatas, tapi kakak mohon semua yang hadir pada malam hari ini, ya, tetap kita sesuai rule-nya Tuhan, gitu ya. Berjalan silakan, tetapi ingat, sesuai nggak rule-nya Tuhan, sesuai nggak dengan firman Tuhan, nggak gaya gue gitu ya, atau sesuai nggak dengan firman Tuhan kata-kataku gitu ya. Seperti itu, dengan style kita nih sesuai nggak gitu ya. Kakak tidak pernah melarang, kami di HCC sebagai pelayan gak pernah melarang kalian mau gaya seperti apa, silakan, bebas, free gitu ya. Dengan kita kan kadang dulu ya maunya seperti itu sih, harus ada dress code-nya gitu ya, biar kita semangat, nanti ada dress code-nya, cari best dress code supaya dapat hadiah, supaya itulah yang membuat kita kreatif gitu ya. Nah, itu bebas gitu ya, asal jangan lupa tetap berkaca gitu ya. Ini sesuai gak sih gayaku kalau ke gereja sama di rumah, sesuai gak sih gitu ya. Nah, adik-adik yang terkasih, kita lanjut di ayat berikutnya, ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Gitu ya. Nah, sebagai orang yang merdeka di dalam kehidupannya, poin yang pertama adalah hormatilah semua orang. Poin yang pertama malam hari ini kakak mau katakan bahwa kalau engkau mau merdeka di dalam kehidupanmu, apalagi yang lagi mengalami namanya proses hidup, poin yang pertama, hormatilah semua orang. Itu adalah dasar dari kehidupan kita. Hormatilah semua orang ada artinya bukan hormat setiap orang ketemu hormat, bukan seperti itu saudara. Tetapi hargailah semua orang. Hormat artinya menghargai semua orang, siapapun dia engkau harus menghargai. Mau dia kaya, mau dia miskin, engkau harus menghargai. Mau dia muda, tua, seumuran, selevel, seleting, engkau harus menghargai dia. Amin. Karena kan sekarang zaman terbalik ya. Sekarang zaman terbalik. Kadang orang tua yang tunduk sama orang muda. Di mana-mana sudah terjadi seperti itu. Lihat di tempat umum, di mana-mana pasti ada dunia terbalik gitu ya. Orang tua menghormati orang muda. Tidak pada status, tetap dia tidak menghormati orang tua gitu ya. Seperti itu ya. Makanya malam hari ini kakak mau katakan, kalau engkau mau merdeka di dalam kehidupan perilakumu, engkau harus dapat menghargai semua orang. Siapapun dia, siapapun latar belakangnya. Mau dia tua, mau dia muda kah, mau dia ganteng, mau dia cantik kah, engkau harus dapat menghargai dia. Amin. Sekali lagi, amin. Engkau harus menghargai, menghormati siapapun dia. Ya. Poin yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Itu poin yang kedua. Kasih gitu ya. Sebagai orang Kristen, milikilah kasih. Sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, engkau harus memiliki kasih. Kalau engkau mau merdeka di dalam kehidupanmu, dasarnya engkau harus memiliki kasih. Ya, di dalam Matius 22 ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama selain kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kita harus dapat mengasihi siapapun saudara. Siapapun yang kita temui kasih gitu ya. Zaman sekarang pandemi gitu ya, kasih semakin dingin. Di tempat pelayanan kami Bayangkara gitu ya, banyak sekali terpapar virus corona gitu ya. Nah kami sebagai gereja kami gak mau tinggal diam gitu ya. Yang hanya berdoa di gereja. Kata firman Tuhan harus berdoa dan bekerja gitu ya. Harus bisa juga kita berdoa, harus juga kita bisa bertindak. Yang kami lakukan sebagai kami yang negatif-negatif, yang sehat. Kami kumpulkan beberapa anggota jemaat walaupun tidak semua. Padahal semua mau ikut. Cuman karena pandemi jadi kami batasi gitu ya. Kami berbagi kasih. Kami buat simple, sangat simple, yaitu kacang hijau saudara. Kacang hijau, pakai gula merah, tambah jahe. Itu yang kami lakukan pada saat masa pandemi yang luar biasa terjadi di Bayangkara. Itu ada 200-an lebih di Tanjung Palas Barat.
dan banyak dibanding yang lain gitu ya. Jadi kami sebagai gereja Tuhan GPSI Bayangkara, hamba Tuhan kami melakukan yaitu berbagi kasih dengan orang-orang yang positif. Karena kami pernah merasakan hal yang seperti itu pada saat kami positif gitu ya. Bukan main kasih itu semakin dingin saudara. Orang gak peduli. Ya memang ya takut ya pasti takut gitu ya. Tetapi kan kita haruslah tetap membatasi diri kita gitu ya dengan orang yang positif. Tetapi ada batasnya pasti ya. Tetapi kita tetap action gitu ya. Tetap membagikan kasih kepada mereka walaupun kita ya jauh-jauhan, Pak ini ada kacang hijau gitu ya, kantung di depan pintunya, oh iya walaupun tidak papasan, tetapi ada perhatian yang kita berikan kepada orang-orang yang positif gitu ya. Itu yang kami lakukan saudara, walaupun kami hanya jumlah 5 orang ya, begadang kami semalaman rebus kacang hijau, besok pagi dengan keterbatasan yang kami miliki gitu ya, tetapi kami mau berbagi kasih, kan kacang hijau yang simple, tetapi sangat memberkati kehidupan mereka yang positif-positif. Jadi kami samperin rumah mereka, membagikan kacang hijau itu buat mereka. Dan itu sangat memberkati kehidupan mereka. Banyak yang, oh Pak terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Doa mereka luar biasa, terberkati dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan gitu ya. Oke, poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang kita bagikan malam hari ini, yaitu jikalau kita mau merdeka di dalam kehidupan kita, poin yang ketiga adalah takutlah akan Allah. Ya, dasar dari kita dalam kehidupan kita, kita harus takut sama Tuhan, bukan takut sama pacar gitu ya. Benar nggak? Ada yang ini nggak dikabarin, woi marah-marah, woi pucat sudah mukanya. Pucat mukanya, kenapa? Karena pacarnya marah-marah gitu ya. Jadi dia takut sama pacar gitu ya. Karena kita ini masih muda-muda, jadi kakak bilang seperti kalau yang menikah mungkin ada istri-istri yang suami-suami yang takut sama istri. Kalau istri ya wajar, kita sebagai istri harus tunduk sama suami. Tapi ada juga suami takut sama istri gitu ya. Tapi malam hari ini poin ketiga kak mau katakan bahwa sebagai orang-orang yang merdeka di dalam kehidupannya, kita harus takut sama Allah. Di dalam Mazmur 111, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Setiap orang yang memiliki roh takut akan Allah, itu adalah permulaan pengetahuan. Dan itu adalah akal budi. Akal budi apa? Kepintaran, kecerdasan, kesuksesan. Kalau engkau takut sama Allah, takut sama Tuhan di dalam kehidupan, engkau memiliki hikmat, akan memiliki akal budi yang baik, akan pintar, kesuksesanmu akan meraih di dalam kehidupanmu, asalkan engkau takut sama Tuhan. Amin. Kalau engkau mau merdeka dalam kehidupanmu, poin yang ketiga kakak ingin bagikan bahwa engkau harus takut sama Tuhan. Amin. Melalui proses hidupmu, poin yang demi kakak poin 3 malam hari ini, engkau harus takut sama Tuhan. Itulah modal hidup kita supaya kita merdeka di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Poin yang keempat, hormatilah raja. Hormatilah, taatlah sama pemerintah kita. Raja kita di dunia ini adalah pemerintah. Ya, dunia pada saat ini masih berlangsung, masih ada di sekitar kita. Tapi ingat, hormatilah raja. Kita harus tunduk namanya pemerintah. Kalau pemerintah bilang pakai masker lah. Gitu, kemana-mana harus pakai masker. Kalau pemerintah bilang jangan berkerumun, jangan juga engkau pergi ke kafe, berkerumun sudah banyak orang, engkau juga mencari namanya kesenangan dengan apa? Dengan ke kafe, berkerumun banyak orang gitu ya. Pemerintah sudah bilang dilarang berkerumun. Engkau yang pergi sendiri berkerumun ke orang-orang, berarti engkau mencari penyakit sendiri gitu ya. Nah, poin yang keempat, kalau engkau memerdeka dalam hidupmu, tak dan tunduklah kepada raja, yaitu raja yang ada di dunia ini, yaitu pemerintah yang ada di Indonesia. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini 4 poin yang bisa kakak bagikan sebagai orang-orang yang mau hidupnya merdeka di dalam Tuhan. Poin yang pertama, engkau harus dapat menghormati atau menghargai setiap orang, siapapun yang kau temui, engkau harus hargai dia. Yang kedua, bagaimana kita harus bisa merdeka di dalam kehidupan kita, dasarnya engkau harus mengasihi setiap orang, siapapun dia, latar belakang apapun dia. Mau dia miskin, mau dia dari ras, dari suku manapun, engkau harus dapat mengasihi dia. Musuhmu sekalipun engkau harus dapat mengasihi dia.
Ya, mau dia orang yang sering ngomongin kita kah, mau ngejelekin kita kah, tetap ingat, engkau harus memiliki kasih di dalam kehidupanmu, supaya engkau dapat merdeka dalam hidupmu. Poin yang ketiga, sebagai orang-orang hidupnya yang mau merdeka, engkau harus dapat takut sama Tuhan Allahmu. Ya, dan poin yang keempat, karena kita masih hidup di dunia ini, engkau harus hormat sama raja, engkau harus hormat namanya pemerintahan, engkau harus taat dan tunduk namanya kepada pemerintahan. Amin. Nah, puji Tuhan malam hari ini adik-adik semua, kakak mau dengan kemerdekaan ini ya, kita semua harus bisa berdampak. Setiap kita mungkin sudah ada beberapa kita yang sudah merdeka dari proses demi proses. Tapi malam hari ini Indonesia 76 tahun tetapi masih berjuang untuk pandemi ini gitu ya, masih berlangsung, masih ada di sekitar kita. Indonesia lagi berjuang, walaupun sudah ada beberapa yang vaksin tapi ada yang belum, walaupun sudah divaksin masih ada yang kena gitu saudara. Tapi malam hari ini kakak mau kita semua berdoa bagi Indonesia gitu ya. Indonesia butuh namanya pemulihan ya, yang dapat bisa berdoa, ucapkan berkat bagi Indonesia. Engkau mau berdampak di dalam Indonesia, di dalam negara kita Indonesia, engkau harus dapat bisa berdoa bagi Indonesia. Engkau mau berdampak di Kaltara, tidak perlu melakukan apapun, engkau hanya dapat berdoa bagi Kaltara. Hal simpel tetapi memiliki kuasa yang luar biasa. Dan bagi Kaltara, untuk itu kakak mengundang seluruh pemain musik, singer, setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau kata-katakan profetik bagi Indonesia. Indonesia penuh dengan pemulihan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan tuayan-tuayan jiwa terjadi di Indonesia. Dan malam hari ini saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita hidup di negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, 76 tahun Tuhan telah membawa Indonesia untuk merdeka Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan 2 tahun Indonesia lagi berbenah di dalam pemulihan yang masih terjadi di Indonesia. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bersyafaat, kami mau mengatakan berkat bagi Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi bagi Indonesia. Pemulihan terbesar akan terjadi bagi Kaltara, provinsi kami, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu, Amin. dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Kami mengucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
besar terjadi dalam kami. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini berdirikan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan berubah demi kami. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan iman kami Tuhan, kan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Kaltara, provinsi kami Tuhan, tempat di mana kami tinggal Tuhan, ke dalam tangan-Mu, setiap kabupaten kota Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang memberkati Kaltara Tuhan Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesembuhan terjadi bagi Indonesia, bagi Kaltara Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan, kami mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap apapun yang mereka ambil Tuhan di dalam Indonesia Tuhan, dalam aturan-aturan yang berlaku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Berkati setiap tim medis Tuhan yang saat ini sedang berjuang, setiap mereka yang sedang positif Tuhan. Begitu kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap tim medis Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka, perlindungan Tuhan ada bersama dengan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih berjuang untuk kesembuhan mereka Tuhan, yang terpapar positif Tuhan COVID Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka tetap sehat, biarlah mereka tetap kuat Tuhan. Mereka mampu menjalani hidup mereka Tuhan, karena kesembuhan ada akan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa bagi setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, setiap keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah pagar perlindungan Tuhan ada bersama dengan seisi keluarga kami dimanapun mereka berada. Setiap
Setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami tetap terus sehat, kami tetap terus kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Setiap masuk keluar kami dari rumah kami masing-masing, Kau yang menjaga, Kau yang melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, lewat proses demi proses hidup yang harus kami hadapi Tuhan, kami mampu, kami sanggup, kami cakap Tuhan melewati semuanya Tuhan. Sehingga kami akan mendapatkan kemerdekaan itu terjadi dalam hidup kami. Kami mau bebas Tuhan, kami mau merdeka Tuhan. Karena ada Allah Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Setiap kami yang melayani Tuhan malam hari ini Tuhan, melengkapi setiap hidup kami, setiap kapasitas yang kami tabur pada malam hari ini. Tareta karunia kami Tuhan. Biarlah Engkau pertama-tamakan berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau gunakan semua untuk hormat, kemuliaan dan keagungan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. 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 Engkau yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, engkau ketik di kolom komentar. Jika engkau diberkati, engkau ketik amin. Haleluya. Kita akan jalankan korban persembahan. Persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita duka dari, dengan sorak-sorai memuji, menarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita duka menari, dengan sorak-sorai memuji, menarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, oh selamanya, yeah. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur padamu Bapa atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menyerahkan persembahan kami Bapa, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. 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 Ya, saya akan menyampaikan pengumuman. Pada minggu depan kita kembali beribadah tempat ini seperti biasa. Kita mulai jam 7:30 malam. Dan minggu depan itu kita akan dilayani oleh salah satu hamba Tuhan yang nanti di-share di grup layanan HCC Ministry. Dan untuk jadwal pelayanan minggu depan nanti akan di-share juga di grup layanan WhatsApp. Dan puji Tuhan buat teman-teman pada malam hari ini antusias dan semangatnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes. Wow, luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kita pada saat malam hari ini ada yang baru pertama kali hadir, ada teman-teman yang wajah-wajah baru. Ya, selain itu ada lagi, selain pemain saksofon kita ada lagi mungkin di sini. Oke.
Kita berikan tepuk tangan dong buat saksofon kita. Wow, terima kasih. Luar biasa ya. Selamat datang. Bang siapa? Selamat datang. Di sini adalah keluarga kita. Di sini adalah rumah kita. Di sini adalah gereja kita. Di sini adalah komunitas kita. Kiranya betah untuk kedepannya bergabung di ACC. Men. Dan juga nanti doa penutup kita akan doakan saudara kita Hizkia Tobing, karena malam ini adalah terakhir kali pelayanan di ACC karena dia harus kembali ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikannya. Kita doakan supaya di sana dia sukses, amin. Amin. Dia menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan yang ingin disampaikan? Ya, jika tidak ada, saya akhiri pengumuman malam hari ini. Shalom. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur Tuhan, malam ini Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami.
dalam ibadah offline dan online ini, Tuhan Engkau hadir dalam persekutuan kami. Dan malam hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami mohon penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat bertemu pada hari Minggu depan dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang luar biasa. Dan kami dapat menyaksikan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan malam hari ini saya panggil Kia. Sini dek, berdoa untuk keberangkatan ke Jogja. Ya, buat teman-teman semua, pada malam hari ini kita mengangkat tangan kita, mengarahkan kedua tangan kita kepada Iskia. Sini dek. Ya, semuanya kita arahkan tangan kita ucapkan berkat dalam kehidupannya. Dan sebagai keluarga kita harus mengucapkan berkat agar kita semua bisa menerima berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami semua berdoa untuk saudara kami Hizkia, di mana minggu depan dia akan kembali ke Yogyakarta Tuhan, untuk melanjutkan pendidikannya ya Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mengucapkan berkat di dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kuasa pengurapan Tuhan, itu ada dalam kehidupannya, memenuhi kehidupannya ya Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam pendidikannya yang mengandalkan Tuhan, dan kami percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa, memberkati keluarga, memberkati orang tua, dan memberkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan malam hari ini kami terima berkat-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kami, Tuhanlah yang menjadi sumber kesembuhan kami, Tuhanlah yang menjadi sumber keajaiban kami, Tuhanlah yang menjadi sumber kesehatan kami, Tuhanlah yang menjadi sumber masa depan, sumber mujizat dan sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.